Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa salaman ala Ibrahim amma ba'du. Pemirsa dimanapun Anda berada, termasuk juga para alumni Umroh Al-Malik, ya, kita pernah bersama-sama di Tanah Suci. Mudah-mudahan senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, jumpa kembali dalam program Mutiara Hati, inspiratif dan sejuk di hati. Apa saja sih yang bisa kita gali dari inspirasi kehidupan, inspirasi alam semesta, termasuk inspirasi daripada sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Qur'an Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Dan dengan nama-nama Allah, maka memintalah kepadanya. Kita semua tahu Asmaul Husna yang masyhur, ya. Jumlahnya ada berapa? Jangan bengong. 99, ya. Lantunan nada untuk Asmaul Husna macam-macam. Ada yang kita dengar yang Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, dan juga macam-macam. Ya, termasuk juga para musisi-musisi kita juga banyak yang melanturkan Asmaul Husna dengan gaya-gayanya. Kalau di pesantren, termasuk di tempat saya, itu dengan cara yang cepat. As'alukallahumma ya man huwallahu la ilaha illa huwa rahmanur rahim, dan seterusnya, itu cepat sekali. Nah, bicara soal Asmaul Husna, kenapa sih kita harus mengenal nama-nama Allah? Itu justru yang harus kita maknai, yang harus kita selami. Nah, sekarang Asmaul Husna itu kan sifat-sifat mulia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sekarang coba kita lihat dari sisi atau sudut pandang kehidupan kita. Benarkah kita sesungguhnya rindu atau bahkan mungkin dekat dengan sifat-sifat mulia tersebut? Misalkan contoh, ya. Contoh mungkin kita coba buat daftar orang yang paling kita kagumi. Coba misalkan masing-masing Bapak, Ibu dan semuanya membuat daftar orang yang kita kagumi. Nama-namanya silakan. Misalnya siapa? Pak Ahmad. Siapa lagi? Soekarno. Oke, siapa lagi? Nabi Muhammad, tentu luar biasa. Siapa lagi? Oke, sebutkan. Nah, pertanyaannya kenapa kita bisa kagum kepada orang-orang tersebut? Karena apanya? Mungkin karena ada kedisiplinannya, karena baiknya, karena taatnya. Nah, disiplin, baik, taat, bukankah itu sifat-sifat mulia? Selanjutnya, boleh buat daftar hal-hal yang mungkin kita sukai atau kita senangi. Oke, mungkin apa? Berlian, oke. Apalagi? Traveling, oke. Apalagi? Bunga. Kenapa kita suka hal-hal tersebut? Berlian, apa yang kita sukai? Keindahannya. Indah itu sifat siapa? Termasuk juga, coba kita lihat siapa daftar orang-orang yang tidak kita sukai. Misalnya, pencopet, kita nggak usah sebut nama, ya. Siapa lagi? Garong, koruptor, apa lagi? Nah, kenapa kita tidak suka kepada mereka-mereka itu? Karena sifat curangnya, tidak amanahnya. Bukankah sifat-sifat juga yang tidak kita sukai? Pada akhirnya, setiap kita itu akan mendekat, akan menyukai kepada sifat-sifat mulia, sifat-sifat yang baik, dan juga kita tidak suka dan membenci kepada sifat-sifat yang tidak baik. Ini yang disebut dengan anggukan universal atau juga gelengan universal. Kita mengangguk kepada semua hal kebaikan, sifat siapapun kita, dan kita tidak suka atau gelengan universal kepada apapun yang tidak baik. Apapun itu sifatnya. Termasuk kepada penjahat, kepada pencuri. Kita tidak suka dengan sifatnya, tapi kepada orangnya. Kita bisa didik dia menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Nah, berarti sifat, ya. Sekali lagi kata kuncinya sifat. Sekarang pertanyaannya, siapakah yang meniupkan sifat-sifat mulia ini pada setiap daftar nama yang tadi kita sebutkan? Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mewakili
Jadi ketika kita misalkan suka kepada tetangga kita, teman kita yang memang orangnya disiplin, siapakah yang maha disiplin? Dia orangnya adil, siapakah yang maha adil? Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, pemirsa dimanapun Anda berada, bahkan kalau kita lihat, tanya deh kepada para penjahat sekalipun, kelas dunia sekalipun, adakah seorang penjahat yang mau anaknya jadi penjahat juga? Nggak ada. Karena penjahat sekalipun membenci sifat ketidakadilan, membenci sifat kecurangan. Seorang penjahat, seorang penipu, nggak mau dia ditipu sama anak buahnya. Nah, pada akhirnya berarti setiap kita itu akan tanpa sadar mendekat dan suka dengan nilai-nilai mulia yang itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Asmaul Husna, sifat-sifat mulia dari Allah yang itu sejatinya kita dekati. Pada akhirnya ini menunjukkan bahwa setiap kita ingin dekat dengan sang pemilik sifat. Pintu masuknya sifat, kita ingin dekat kepada sang pemilik sifat, maka sesungguhnya kita nggak bisa jauh-jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sang pemilik sifat. Asmaul Husna. Selanjutnya, silahkan lantunkan Asmaul Husna. Kita akan bahas dalam tema-tema yang lainnya, tapi yuk kita tutup dengan membaca Asmaul Husna. Mudah-mudahan setiap ucapan kita menjadi doa. Setiap kita sebut dengan nama-nama Allah, menjadi kita semakin dekat dengan Allah, dan setiap hajat, keinginan kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, La ilaha illallah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, Ya Khaliq, Ya Bari, Ya Musawwir, Ya Ghaffar, Ya Qahhar, Ya Wahhab, Ya Razzaq, Ya Fattah, Ya Alim, Ya Qabid, Ya Basit, Ya Khafid, Ya Rafi', Ya Mu'iz, Ya Muzil, Ya Sami', Ya Basir, Ya Hakam, Ya Adil, Ya Latif, Ya Khabir, Ya Halim, Ya Alim, Ya Ghafur, Ya Shakur, Ya Ali, Ya Kabir, Ya Hafidh, Ya Muqit, Ya Hasib, Ya Jamil, Ya Karim, Ya Raqib, Ya Mujib, Ya Wasi', Ya Hakim, Ya Wadud, Ya Majid, Ya Ba'id, Ya Shahid, Ya Haq, Ya Wakil, Ya Qawi, Ya Matin, Ya Wali, Ya Hamid, Ya Muhsin, Ya Mubdi, Ya Mu'id, Ya Muhyi, Ya Mumit, Ya Hayy, Ya Qayyum, Ya Wajid, Ya Majid, Ya Wahid, Ya Ahad, Ya Samad, Ya Qadir, Ya Muqtadir, Ya Muqaddim, Ya Muakhir, Ya Awal, Ya Akhir, Ya Zahir, Ya Batin, Ya Wali, Ya Muta'ali, Ya Bar, Ya Tawwab, Ya Muntaqim, Ya Afu, Ya Rauf, Ya Malikal Mulki, Ya Dzul Jalali wal Ikram, Ya Muqsit, Ya Jami', Ya Ghani, Ya Mughni,
يا مانع يا ضار يا نفيع يا نور يا حنين يا بديع يا بقي يا وارث